Kami sudah memuji-muji Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami telah menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang telah kami persembahkan kepada Tuhan. Dan saatnya Bapa, kami mau diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sebab itu Bapa, berikan kepada kami telinga dan hati seorang murid untuk kami mau menerima akan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu ini adalah kuasa Tuhan yang memerdekakan kami. Dan kami percaya firman-Mu ini adalah perkataan Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Itu sebabnya Bapa di sorga, mari Tuhan urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu yang akan tertabur pada siang hari ini tidak hanya tertabur seperti di pinggir jalan atau di atas batu atau di semak duri, tetapi firman-Mu akan tertabur dalam hati kami yang subur, dan itu akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kami Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau dengar dan terima kebenaran firman-Mu. Jangan Engkau izinkan ada roh yang lain akan masuk dalam pikiran hati kami, untuk kami tidak diberkati dengan firman-Mu. Sebab itu kuasai hati pikiran kami semua dengan kuasa dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua kita yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita akan mendengar dan kita menerima firman Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Haleluya. 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Kalau sudah dapat katakan amin, dan kita akan membaca sama-sama firman Tuhan ini. Haleluya. Pasal ke-30 dalam kitab 1 Samuel mulai yang pertama, kita membaca sampai pada ayatnya yang ke-6. Oke. Untuk menghormati Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama, ya. Serentak kita baca bersama-sama, tapi jangan kejar-kejaran, ya. Karena kita tidak dikejar oleh antikris hari ini dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita. Ayat yang pertama kita baca-baca. Kita baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang-orang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring ke sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-6. Tapi bukan cuma ayat yang ke-6 yang bagus. Dan ayat yang pertama bahkan seluruh firman Tuhan itu tidak ada yang tidak bagus, semua bagus. Ya. Ayat yang ke-6 berkata begini. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, saya melihat peristiwa yang menimpa Daud ini boleh dikatakan peristiwa yang sangat kompleks, luar dalam. Ada orang punya peribahasa seperti begini: sudah jatuh masih ketimpa tangga. Bahkan kalau mau dilihat, ini bukan cuma ketimpa tangganya aja, tapi kena dengan reruntuhan bangunan. Karena persoalannya ini bukan persoalan sepele. Di dalam pembacaan kita sebelum pada ayat yang ke-6 yang sudah kita baca tadi, menjelaskan begini: pada waktu Daud dengan teman-temannya atau rakyatnya yang dia pimpin pada waktu itu, mereka pulang. Tiba-tiba sampai di sana mereka melihat bahwa orang Amalek telah membakar kota Ziklag. Bahkan bukan cuma membakar bangunannya, kotanya menjadi reruntuhan. Sampai kepada orang-orang Israel yang ada di sana, semua dibawa lari. Cuma tidak ada satupun yang mereka bunuh. Orang Amalek bunuh, cuma ditawan. Semua, tidak ada yang terkecuali, anak kecil sampai yang besar. Tidak mengenal dia orang bangsawan, orang pintar, orang hebat, orang bodoh, orang miskin, laki-laki, perempuan, semua ditawan oleh orang Amalek. Bahkan termasuk kedua istri daripada Daud. Padahal si Daud, apa mereka tidak kenal? Daud, apakah mereka tidak tahu? Raja perang. Tetapi orang Amalek ini tidak mengenal belas kasihan, tidak mengenal status sosial orang. Semua ditawan. Dan ketika orang-orang Israel yang di bawah pimpinan Daud, ada kurang lebih 600 orang pada waktu itu, mereka masuk ke kota Ziklag. Ketika mereka melihat istri, anak-anak mereka, orang tua mereka, kakak beradik mereka telah ditawan, maka timbullah kemarahan orang Israel kepada Daud. Bukan mereka menguatkan Daud, karena Daud juga mengalami masalah yang sama, bahkan lebih berat lagi. Tetapi justru mereka berniat jahat kepada Daud, termasuk orang-orangnya. Karena Alkitab berkata bahwa orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Daud pada waktu itu, mereka sudah mengambil keputusan untuk melempari Daud sampai mati. Wah, ini betul-betul persoalan luar dalam. Makanya seperti saya katakan tadi, seperti peribahasa orang katakan, Daud kasihan, sudah jatuh bukan cuma ketimpa tangga, tapi keruntuhan bangunan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, dikatakan begini dalam ayat yang ketiga: ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan oleh orang Amalek. Ayat yang keempat bilang begini: lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara yang nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Artinya sampai habis tenaga mereka, sampai habis suara mereka. Mereka betul-betul
isi hati mereka dengan tangisan. Mereka mengeluarkan semua raga mereka, kekuatan mereka, cuma karena mereka kehilangan segala-galanya. Ini sangat menyusahkan, menyedihkan, saudara. Tetapi yang menarik kita lihat pada waktu itu, Daud, apa yang Daud lakukan? Daud melakukan hal yang positif. Daud tidak melihat orang sekitarnya mau membunuh dia, mau merancang dia, melempari dia dengan batu. Daud tidak melihat masalah yang dia hadapi, lalu membuat imannya akan jadi loyo, atau membuat imannya jadi luntur. Tetapi Alkitab berkata pada ayatnya yang ke-6 bagian akhir, firman Tuhan berkata begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat Daud bisa berkemenangan. Inilah yang membuat Daud akhirnya dia tidak mati dilempar oleh saudara-saudaranya sebangsa dengan dia yang dia pimpin. Kenapa? Karena Daud menguatkan kepercayaannya, Daud menguatkan keyakinannya, Daud menguatkan keimanannya kepada Tuhan Allahnya. Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan keyakinannya. Dia tahu bahwa tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan oleh Tuhan Allahnya. Amin. Saudara, tidak ada satu persoalan apapun, tidak ada satu masalah sebesar dan sebanyak apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Persoalannya begini, apakah ketika kita mengalami masalah, iman kita tetap kuat, kita menguatkan kepercayaan kita kepada Sang Pencipta, kita menguatkan iman kita, atau kita hanya melihat masalah itu dengan kita coba menghadapi dengan kekuatan kita sendiri? Ini yang jadi masalah. Dan saya melihat setiap masalah sekecil apapun, kalau kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, belum tentu kita menang. Belum tentu kita menang. Tetapi masalah sebesar apapun, kalau kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan kita, Allah yang dapat menyelesaikan masalah, saya percaya persoalan pasti beres. Amin. Ya. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapapun kita, saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah. Walaupun memang masalahnya kalau ditimbang ada yang ringan, ada yang berat. Kalau diukur ada yang kecil, ada yang besar. Tetapi yang namanya masalah, saya kira siapapun dia pasti tidak suka dengan masalah. Ya. Karena yang namanya masalah itu memberatkan, menyedihkan, mengecewakan, dan lain-lain. Tetapi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, apapun masalah kita, jangan kita hanyut dengan masalah itu. Tapi mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita imani bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup mengatasi segala apapun masalahnya. Kita mengimani bahwa Tuhan kita, Dia dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dan tidak ada menjadi ada. Sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Darah yang dikasih Tuhan, itu sebabnya mari jangan kita hanya memperkuatkan kehebatan kita. Jangan kita hanya mengandalkan kehebatan kita, tapi andalkan Tuhan dalam segala hal. Supaya sekalipun kita ada masalah, kita tidak akan
iman kita tidak akan jadi lemah oleh karena masalah. Ya. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan mengurang karena masalah. Tapi justru semakin besar masalah, semakin banyak masalah, kita lebih dekat dengan Tuhan. Memang satu ketika ada bukan cuma satu kali, berkali-kali banyak orang pernah bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa kau kalau mau ikut Tuhan, kita mau lebih setia, mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, kau ada aja masalahnya. Bahkan justru semakin dekat dengan Tuhan, masalahnya juga semakin banyak dan semakin besar. Saya karena mau kasih kekuatan iman, jawaban saya begini: serahkan saja kepada Tuhan, Tuhan pasti menyelesaikan. Waduh, tapi kapan? Ya, seolah-olah justru jangankan bilang selesai, masalah yang satu belum selesai, sudah ada lagi masalah yang lain datang. Bahkan masalahnya bukan lebih kecil, tapi lebih besar, Pak Pendeta. Tapi saya katakan begini, kuncinya memang setiap orang mengikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, menyangkal diri, baru pikul salib. Ya. Sebab kalau orang pikul salib dulu baru menyangkal diri, bahaya. Menyangkal diri dulu baru ikut Tuhan. Jangan dibalik. Ikut Tuhan dulu baru menyangkal diri. Sebab kalau kita mau balik ikut Tuhan dulu baru menyangkal diri, ya, belum tentu kita kuat. Ketika kita dalam perjalanan lagi ikut Tuhan Yesus ini dalam perjalanan, tiba-tiba kita ada tantangan. Wah, belum tentu kalau kita bisa bertahan. Apalagi mau bilang benar. Karena apa? Kita belum menyalibkan diri kita dulu. Kita belum sangkali kemauan kita, keinginan kita, kehendak kita. Kita belum sangkali dulu semua itu. Tapi kalau kita sudah sangkali dulu semua itu, pasti apapun tantangannya, sekalipun besar dan berat, kita anggap itu enteng dan ringan. Kenapa? Paulus bilang, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Orang kalau sudah berprinsip iman seperti itu, dan kalau memang sungguh-sungguh hidupnya seperti perkataan itu, saudara, saya yakin sebesar dan sebanyak apapun persoalan dan pergumulan, itu tidak akan merugikan imannya. Karena dia pikir hidup ini cuma ibaratnya seperti kalau zaman sekarang HP. Hidup ini cuma sebagai alat untuk kita boleh bicara, untuk kita boleh melaksanakan pekerjaan kalau zaman sekarang dengan adanya corona, untuk kita pakai untuk belajar, ya. Ini hidup ini cuma seperti alat itu, saudara, yang dikasih Tuhan. HP misalnya, ini HP. HP kan cuma bilang begini, wah kita kan HP mahal, harganya 10 jutaan. Jangan dong cuma pakai yang murahan. Jangan cuma mau telepon kepada orang-orang kere. HP nggak bilang begitu. Mau telepon kepada dembel, mau telepon kepada preman, mau telepon kepada orang besar, mau telepon kepada orang penting, tetap dia iya. Sama, cuma alat. Mau dia pakai apapun dia mau. Dia tidak mau mengatur dirinya sebagai alat komunikasi yang mahal. Begitu dengan kehidupan kita. Dan kalau seandainya HP itu rusak, kira-kira siapa yang sakit hati? Kalau rusak, siapa yang bingung? Kalau rusak, siapa yang menyesal? Yang menyesal yang punya HP. Bingung, waduh ini HP mahal.
Biayanya kalau rusak tentunya juga mahal. Mungkin sudah harga HP murah. Yang menyesal, yang punya barang tersebut, yang punya alat tersebut. Sudah begitu kita dengan Tuhan. Kalau kita rusak, siapa yang sedih sebenarnya? Siapa yang menyesal sebenarnya? Tentunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membeli dan membayar kita dengan harga yang lunas dibayar. Tidak lagi utang, tidak kredit, ya, lunas. Dan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, bukan dengan rupiah atau dolar, tapi dia beli kita dengan darahnya sendiri, dengan pengorbanannya sendiri di kayu salib, untuk menebus kita dari segala kejahatan dan dosa kita. Betapa kita ini orang yang istimewa, orang yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu berpegang kepada Tuhan. Firman Tuhan, saudara, kalau kita lihat dalam pembacaan kita ini, Daud, pada waktu Daud mengalami kesusahan besar ini, maka Daud itu tidak mengandalkan manusianya. Ketika Daud melihat bahwa dia itu sudah dimarah, sudah dibenci, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang yang bersama dengan dia pada waktu itu, Daud pertama dia menguatkan hatinya, dia menguatkan imannya, dia menguatkan kepercayaannya. Lalu kemudian timbul dalam hati Daud, saya akan kejar orang-orang ini, saya akan ambil semua apa yang mereka ambil dari Ziklag ini, saya akan rebut semua. Tetapi Daud tidak mengandalkan dia itu sudah pernah membunuh binatang buas, membunuh yang namanya Goliat, dan mengalahkan banyak orang Filistin. Daud tidak andalkan itu. Alkitab berkata, ayatnya yang ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Untuk apa? Untuk Daud memakai menghadap Tuhan yang bertanya. Lihat ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususuk? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud, ketika dia mengalami masalah besar itu, selain Daud menguatkan keyakinannya, menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya kepada Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, bisakah aku mengejar mereka? Dan akhirnya Tuhan menjawab, Daud, susul mereka, kejar mereka, dan engkau jarah kembali semua apa yang mereka ambil dari Ziklag ini. Kebetulan tidak ada satu orang yang orang Amalek bunuh di antara mereka. Dari anak kecil sampai kepada yang sudah tua, tidak ada satupun yang mereka bunuh. Cuma mereka berniat untuk mengawal aja. Tetapi mereka belum sampai ke kota mereka. Maka Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bisakah aku mengejar mereka, Tuhan? Dan Tuhan menjawab, kejar. Dan ketika engkau
Lalu kemudian Alkitab berkata, ada 600 orang yang bersama-sama dengan Daud mengejar mereka. Cuma sayang, 200 berhenti ketika mereka melewati sungai apa namanya itu. 400 yang ikut terus mengejar kepada orang Amalek. Dan buktinya, karena Daud bertanyakan Tuhan, karena Daud menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan beri Daud kemenangan. Tuhan beri Daud menang dalam peperangannya, mengejar orang Amalek dan mencara kembali semua barang yang diambil, harta kekayaan apapun itu yang diambil oleh orang Amalek, itu semua kembali kepada orang Israel. Bahkan satu pun tidak ada orang yang hilang. Jangankan orang, barang, benda, satu pun tidak ada yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian ketika Daud sudah selesai mengambil kembali, merampas kembali orang Israel yang ditawan oleh orang Amalek, bahkan semua harta kekayaan mereka pulang. Tentunya mereka pulang kembali ke Ziklag. Ketika mereka dalam perjalanan, ada orang-orang yang menawarkan sesuatu yang kurang baik kepada Daud. Ada orang berkata begini kepada Daud, ayatnya yang orang-orang berkata begini kepada Daud, karena itu 200 orang itu cuma sampai ke sungai Beor apa namanya? Besor. Ya. Maka jangan kasih sama mereka barang-barang mereka yang hilang. Kalau istri mereka, anak mereka, kakak mereka, adik mereka, orang tua mereka, kembalikan kepada mereka. Tapi barang-barang jangan satu pun kita kasih ke mereka. Enak aja mereka. Mereka itu cuma karena sungai Besor ini mereka akhirnya berhenti di sana, ada 200 orang. Tapi Daud, orang yang punya belas kasihan, Daud bilang begini kepada mereka, jangan. Mereka kasihan itu tidak bisa ikut dengan kita sampai kita dapat mengejar dan mengambil kembali barang-barang ini. Bukan karena mereka tidak mau, tapi mereka kelelahan. Mereka kehabisan tenaga. Cuma Daud tidak bilang begini, tidak bilang di Alkitab. Tapi mungkin Daud bilang sama mereka, kalau toh mereka ikut, mereka bisa mati tanpa berperang karena tenaganya habis. Sementara kita mengejar banyak. Jadi biarkan, tidak usahlah kita hitung-hitungan dengan mereka. Tidak usahlah kita mau melihat keadaan mereka. Udah, pokoknya semua barang mereka sekecil apapun serahkan ke mereka. Artinya saudara, kita lihat Daud, hal yang ketiga, Daud mempunyai kasih yang besar tanpa melihat kekurangan orang, tanpa melihat kesalahan orang. Saudara, kenapa Daud bisa menang? Yang pertama, karena Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan keyakinannya kepada Sang Halik. Daud menguatkan imannya kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah semesta alam. Saya mau katakan begini kepada saudara, apapun masalah kita, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita yang menyelesaikan, kita yang siksa.
kita yang menderita. Bisa saja kita tidak bisa tidur, bisa saja kita tidak bisa makan, dan bisa semuanya tertutup. Karena apa? Orang kalau punya masalah, pikiran dan hatinya dan perasaannya sudah kepada masalah, dia tidak bisa berjalan. Kerja pun pasti akan tidak semangat, bahkan bisa gagal. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan. Buktinya Daud, ketika Daud menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya, menguatkan keyakinannya kepada Tuhan, Tuhan berikan kepercayaan kepada Daud. Kejar orang Amalek, dan Tuhan berikan kemenangan. Hal yang kedua membuat Daud bisa menang, karena dia mengandalkan Tuhan. Makanya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bisakah aku kejar mereka? Dia bertanya kepada Tuhan. Jadi hal yang kedua membuat kita bisa menang, ketika kita itu selalu berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan yang ketiga, Alkitab berkata, orang-orang yang 400 ini bersama-sama dengan Daud bilang, Daud, orang-orang namanya bapak, ibu, kakak, beradik, anak mereka serahkan ke mereka yang beratus, tapi apa jangan. Tapi Daud mempunyai kasih yang besar. Daud bilang, jangan, apapun yang mereka punya itu harus dikembalikan kepada mereka, sekalipun mereka tidak ikut berperang dan mencari barang-barang ini dan mengambil kembali keluarga mereka. Tapi apapun punya mereka, kembalikan kepada mereka. Saya mau katakan hal yang ketiga membuat kita bisa berkemenangan dalam semua masalah. Lakukanlah hukum kasih yang besar, tanpa mengenal siapa orang itu, tanpa melihat bagaimana kekurangannya, tanpa melihat bagaimana kesalahannya, tapi lakukan kasih yang besar. Hak dia tetap kita beri untuk dia, jangan kita ambil hak dia. Ya. Ini membuat kita bisa berkemenangan. Saudara, hari-hari ini kalau saya mau lihat, hampir-hampir sekarang ini bukan cuma krisis ekonomi yang melanda manusia, tapi krisis kepercayaan, krisis keyakinan, seolah-olah ini sementara merajalela. Maka itu kita lihat tidak sedikit anak Tuhan bisa jadi keluar. Tidak sedikit bahkan pelayan-pelayan Tuhan bisa hancur, bisa keluar. Kenapa? Kekurangan keyakinan, krisis kepercayaan. Dia tidak yakin yang mana Tuhan sanggup menolong dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya cuma mau katakan begini, memang bukan cuma di balik papan yang mengalami masalah, bukan cuma di Indonesia, di mana-mana saudara mengalami masalah-masalah. Tapi saya mau katakan begini kepada kita, mari kuatkan hati kita kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kuatkan hatimu, berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, Daud, Alkitab berkata, kenapa Daud itu bukan cuma dimenangkan dalam masalah, tapi Daud diberikan usia yang panjang, Daud diberikan keselamatan. Karena apa? Hati Daud selalu menyatu dengan Tuhan. Hati Daud selalu melekat, selalu menyatu dengan Pencipta, yaitu Tuhan Allah Israel. Mazmur 91. Mazmur 91 Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 kalau nggak salah. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14.
sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Daud membuat dia berkemenangan menghadapi semua masalah, dan bukan cuma berkemenangan, dan membuat Daud akhirnya diangkat Tuhan menjadi raja. Oleh karena apa? Karena hati Daud melekat kepada Tuhan. Daud itu sama dengan kita, dilahirkan dari seorang perempuan, dibesarkan oleh orang tua, mempunyai kakak dan adik, sama dengan kita. Daud ini manusia sama dengan kita. Tetapi apa yang membuat Daud bisa mengalahkan binatang buas? Apa yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat? Apa yang membuat Daud bisa mengambil kembali jatahan dari orang Amalek? Karena Daud mengenalkan Tuhan. Hati Daud tetap melekat, menyatu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang begini, sungguh hatinya melekat kepadaku besar. Berarti Tuhan. Maka aku besar, yaitu Tuhan, akan meluputkannya. Aku Tuhan akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, kalau Tuhan yang menjadi benteng kita, musuh ada. Musuh pasti ada. Tapi kalau Tuhan yang menjadi benteng kehidupan kita, Tuhan yang menjaga dan melindungi kita, perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita berkata, kalau kita di pihak Tuhan, siapa lawan kita? Roma 8 ayat 31 jelas Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, kalau aku di pihak Tuhan, siapa lawan? Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini tidak ada yang lebih hebat dan yang lebih baik menjadi tempat pengharapan kita selain Tuhan Allah punya Daud. Berharap, bersandar kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita harus setia dengan Tuhan. Hati kita jangan cuma terpaut kepada masalah. Hati dan pikiran kita bukan cuma terpaut kepada pergumulan, tetapi biar hati dan pikiran kita terpaut kepada Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Oh saudara, hari-hari ini masalahnya tidak kecil. Hari-hari ini di mana dunia mana saja pasti mengakui masalah yang kita hadapi ini adalah masalah menghadapi kematian. Ya, di mana-mana, Menteri Kesehatan di mana-mana, bahkan kesehatan dunia yaitu WHO menjelaskan pergumulan dan masalah yang kita hadapi sekarang bukan cuma masalah kemiskinan, tapi masalah kematian yang kita hadapi. Berharap sama siapa? Berharap ke siapa? Dokter aja mati. Lewat. Mau berharap ke siapa? Orang ilmuwan lewat. Mau berharap kepada kekayaan. Orang kaya dunia pun lewat. Berharap ke siapa? Andalkan siapa? Itu baru corona. Baru corona. Dulu tahun 70-an, saya sampai tahun 90-an. Hampir waktu 70-an saya belum bertobat. Bertobat tahun 9. Tapi tahun 70-an sebelum saya bertobat, setiap ada corona lewat, saya bilang, bukan main, kenal sekali orang ada corona. Karena kalau corona dulu bukan dari Cina. Corona dulu itu dari Jepang.
Iya kan? Mobil Corona, sedan Corona dari Jepang, bukan dari Cina. Setiap orang bawa Corona, cuma mungkin dia sopir atau cuma pembantu. Begitu lewat saya bilang, bukan main bawa Corona, mantap. Timbul dalam hati saya, ingin memiliki Corona. Setelah sudah bertobat, setiap ada Corona lewat, saya angkat tangan, dalam nama Yesus, satu waktu akan ada Corona. Wah, berani lewat di Corona parkir, tumpang tangan, dalam nama Yesus. Sekarang, dalam nama Yesus, tolak Corona. Terbalik. Dan siapapun semua tidak suka Corona sekarang. Saya dulu sampai tumpang-tumpangin tangan kepada mobil Corona. Dalam nama Yesus, saya minta Tuhan tolong, saya akan ada Corona. Waktu sekarang setiap saya berdoa, saya tengking Corona. Roh Corona, dalam nama Yesus, virus Corona pergi. Tidak mau ada Corona. Sekarang Corona bukan dinaikin, tapi Corona tabrak orang. Iya, baru Corona sudah. Belum kalau ada virus Mercedes, lebih parah lagi. Baru Corona. Kapan hari karena saya rasa agak kesehatan terganggu, agak flu, saya ke dokter. Kebetulan waktu saya datang itu tidak ada pasien satupun. Dan sampai saya pulang tidak ada pasien satupun. Sampai habis waktu jam dokter itu, jam 7 malam. Dia dulu jam 7 buka sampai jam berapa, sekarang jam 4 sampai jam 7. Saya datang ke dia. Habis dia periksa semua, Pak Pendeta, nggak apa-apa kok semua ini. Cuman karena kecapean, ya mungkin juga ini hujan-hujan, nanti dah jalan hujan. Saya nggak tahu, iya aku saya pulang hari sore, saya kehujanan. Saya bilang sama dia, nggak apa-apa kok. Dia periksa, pakai segala alat-alat itu, kasih resep. Tapi saya agak lama di situ karena panjang lebar kita ngomong, bukan ngomong masalah kesehatan. Kasus saya hujan, kita ngomong tentang keadaan dunia. Dia bilang begini ke saya, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta ini Corona ini sudah sesuai dengan firman Tuhan, penggenapan kartu. Oh, saya langsung ke poin. Saya bilang, Pak, kalau cuma peperangan, kalau cuma bilang itu gempa bumi, bencana di mana-mana, itu cuma tanda-tanda. Tapi kalau sekarang bukan tanda lagi. Sekarang sudah mulai start. Iya, sudah mulai start sekarang. Untuk menggunakan firman itu, ibaratnya begini. Ada pertandingan sepak bola. Apa namanya kalau dunia itu apa namanya? Apa? Hah? Apa? Piala dunia. Iya. Ini saya ini cuma suka nonton tapi tidak jadi pemain, makanya saya tidak hafal itu nama-nama itu pertandingan untuk apa. Kalau ada Piala Dunia, kalau baru program orang baru latihan, semua negara yang ikut pertandingan perebutan Piala Dunia semua latihan. Tapi ketika sudah memulai babak penyisian, kan tidak langsung dinyatakan siapa yang menang. Babak penyisian dulu, baru perempat final, semifinal, baru final. Saya bilang, kayaknya Corona begini Pak, kayak itu. Kalau baru itu bencana, itu kayak latihan-latihan orang yang main bola. Tapi sekarang sudah Corona, sudah mulai start.
akan sampai kepada finish. Pasti sampai ke finish karena masih final. Wah, jadi ini memang sudah awal ya. Saya bilang kemungkinan itu. Sebab saya juga baca di ilmu kesehatan juga dia bilang kita bukan cuma menghadapi corona. Corona aja ini bertahap, saudara. Menurut mereka, corona aja bertahap. Yang aneh lagi sekarang corona sudah bukan kalau dulu kan bilang corona itu tinggal mana? Nempel di tembok, nempel di motor. Makanya saya kalau keluar waktu itu begitu pulang saya semprot dengan alkohol. Corona. Karena katanya corona nempel. Sekarang corona pindah tempat. Bukan nempel lagi. Di udara. Di udara. Ada teman saya, dia posting ke FB-nya. Yang mana berhati-hati karena corona sekarang sudah di udara. Dia itu di mana-mana. Jadi berhati-hati. Saya balas. Saya bilang, Pak, ini corona ini pindah-pindah ya. Ini sekarang kalau masih nempel di benda-benda itu memang manusia yang bahaya. Kalau sudah di udara manusia aman. Karena kalau yang di udara itu cuma ada, karena di Arab Manado, di udara cuma ada yaki dan gurun. Yang pesawat, dia belum bisa di udara. Orang di udara cuma di bawah-bawah kalau manusia. Tapi yang paling di atas cuma burung dan monyet. Jadi cuma mereka yang kena virus corona, kalau manusia tidak. Cuma lagi yang bahaya nanti kalau dia pindah tempat tinggal lagi. Kalau bilang, wah dia sudah di sungai, wah manusia dia sudah bebas. Tapi kalau air dari sungai bisa manusia mati. Kalau dia mengkonsumsi air dari sungai, tamat dia bilang, memang dia telepon sama saya, dia bilang, bro, memang bro ini serius bro, ini bukan baku saya. Saya cuma balas begini, bro, memang kalau memang waktunya mau mati, mau corona, mau Corolla, mobil, mau apa saja namanya, kalau mau mati itu langsung mati. Dan itu haknya Tuhan. Mau mati karena corona itu juga hak Tuhan. Kalau belum waktunya mau mati, tidak akan mati. Buktinya, saya lihat di televisi, saya lihat di koran, ibu lagi usianya bukan masih muda, 82 tahun, positif corona, sembuh, tidak mati. Orang bilang yang rawan corona orang tua, yang bisa bebas corona anak muda. 16-17 tahun mati, 20 tahun mati, 82 tahun hidup. Jadi kalau memang belum waktunya Tuhan, untuk membuat kita supaya kita itu terluput, cuma dekat dengan Tuhan. Cuma dekat dengan Tuhan. Daud buktinya. Karena Daud dekat dengan Tuhan. Alkitab bilang apa? Tuhan membentengi dia. Ayat yang ke-14 dalam Mazmur 91. Alkitab bilang apa? Tuhan meluputkan Daud. Tuhan membentengi Daud. Karena Daud mengenal nama Tuhan. Karena hati Daud melekat, menyatu dengan Tuhan. Tuhan bentengi Daud. Sehingga binatang buas tidak membunuh dia. Bayangkan, binatang buas malah Daud bunuh. Bukan binatang buas yang membunuh Daud, karena belum waktunya Tuhan. Goliat sudah membunuh banyak orang, tapi ketika lawan Daud, Goliat mati. Bukan Daud yang mati, karena Daud mengandalkan Tuhan. Daud bilang begini, engkau datang dengan kekuatanmu, dengan pengalaman
sehingga Tuhan membentengi dia, Tuhan meluputkan dia. Saya cuma mengatakan begini, apapun keadaan dunia yang menakutkan sekarang, kalau hati kita mendekat kepada Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti luputkan kita. Amin. Kuncinya itu, Tuhan luputkan. Bahkan bukan cuma luputkan, tapi Tuhan mengalahkan. Bahkan kembali kepada 1 Samuel 30 tadi, firman Allah berkata, apa yang hilang kepada umat Israel itu dikembalikan oleh Tuhan lewat perjuangan Daud. Saya mengatakan begini, apa yang hilang dalam hidup kita pasti Tuhan akan kembalikan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melakukan hukum kasih-Nya Tuhan. Alkitab berkata, apa yang hilang akan dikembalikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pada hari ini. Meteraikan firman ini menjadi berkat buat kami, untuk memberkati kami dalam segala keadaan, supaya dengan firman ini menguatkan iman kami, firman ini menguatkan kepercayaan kami, firman ini meneguhkan hati kami, untuk kami terus melekat kepada Tuhan, untuk kami terus berharap kepada yang mempunyai langit, bumi, laut dan segala isinya, yaitu Tuhan Allah pencipta serba sekalian alam. Bapa, sebab itu meteraikan firman ini dalam setiap hati kami Tuhan. Ya, firman ini tertanam berakar